Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Kalbe Pharma kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham. Dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Kalbe Pharma ini. Dari kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha farmasi. Untuk sumber income-nya dari penjualan produk-produk farmasinya ya teman-teman. Terus segmen usaha atau marketnya untuk domestik atau Indonesia kita sendiri sebesar 95%. Dan dilakukan ekspor sebesar 5% ya teman-teman. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait Kalbe Pharma ya teman-teman. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT-PT dan sekaligus pengendalinya sebesar 57,303%. Masyarakat memiliki 42,97% dan treasury sebesar 0,00% ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah produk dari Kalbe Pharma. Jadi dibagi dengan 3 segmen. Yang segmen pertama ini adalah nutrisi. Terus ini adalah bagian kesehatan. Dan ini adalah obat resep ya teman-teman. Dan data ini saya dapatkan dari Kalbe Pharma punya website ya teman-teman. Terus dari segi revenue teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 konsisten ya dalam mencetak pendapatannya. Dan kalau kita bandingkan kuartal dengan kuartal, secara kuartal 3-nya mengalami kenaikan 1,8%. Dan kita asumsikan 2020 ini memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun Kalbe Pharma mengalami kenaikan pendapatan sebesar 0,7%. Dari segi net profitnya juga cukup konsisten ya teman-teman. Dan secara kuartal 3 mengalami kenaikan 5,3%. Kalau kita bandingkan 2019 dengan 2020 dengan asumsi 2020 memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka nanti sampai akhir tahun mengalami kenaikan 6,4%. Dari segi aset cukup konsisten ya dari 2014 sampai 2020 dan mengalami kenaikan 11% dari tahun sebelumnya. Untuk hutangnya juga ini ya teman-teman cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2020 dengan 2019 ini mengalami kenaikan 29,2%. Dari segi hutangnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019-2020 mengalami kenaikan 12,6%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau Net Profit Margin-nya. Net Profit Margin 2020 ini di sebesar 11,7%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, juga memang tidak mengalami perubahan yang signifikan ya teman-teman. Masih di 11% sampai 12%. Jadi untuk NPM ini bisa dikatakan sangat valid, dan dimana memang NPM-nya mereka memang di sekitar begitu ya mereka. Terus dari segi EPS-nya di 57. Dan membuat pernya menjadi 26,46. Kalau kita bandingkan dengan per sebelumnya yaitu di 30, maka mengalami penurunan sekitar 3-4 ya teman-teman dari segi pernya. Jadi untuk harga 2020 ini disebabkan karena pandemi, untuk Kalbe Pharma ini dibilang masih cukup murah ya kalau kita lihat hanya berdasarkan pernya. Yang dimana per rata-ratanya pun pari rendah di 28,53 yang di tahun 2018. Terus dari segi book value-nya kita bisa lihat di angka 382. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 1505, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 3,94 atau mendekati 4 ya teman-teman. Dan ini bisa dikatakan juga dari PBV-nya ini adalah PBV terendah ya dibandingkan dengan tahun 2014 sampai 2019. Dari segi DER-nya di 0,26, which is ini sangat bagus, yang di bawah 1. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya pun masih tetap memang di bawah 0,3 ya teman-teman dari segi hutangnya. Dari segi ROE di 14,9%, which is ini juga sangat bagus, yang dimana saya menganut 9% atau 2 kali bunga deposito. Dan tetapi ini ya memang merupakan ROE yang terendah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
yang dimana hal ini juga disebabkan oleh equity-nya mereka juga konsisten selalu mengalami kenaikan ya teman-teman. Dari segi ROA-nya di 11,85%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat, harga dari Kalbe Pharma ini di 1505. Dari analisa fundamental, saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya di sekitaran 1200. Maka memiliki margin of safety minus 20%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang dimana produknya juga adalah produk kesehatan dan produk-produk yang memang kita butuhkan ya setiap hari untuk suplemen hidup kita. Terus dari GCG saya berikan status oke karena pengendalinya memegang saham mayoritas. Yang kedua adalah tidak adanya kasus hukum. Dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan ya teman-teman dari segi net profitnya. Yang dimana juga ini sektor yang dimana kebal dengan pandemi COVID-19 ya teman-teman. Terus untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Liability saya berikan status oke karena juga mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan status no karena harga sekarang dijual di atas harga book value-nya. Dari segi sektor, dari sektor ini sebenarnya tidak begitu banyak hal yang perlu kita concern ya teman-teman. Jadi kalau liability-nya oke, maka secara sektornya juga saya berikan status oke. Dari segi ROE saya berikan status oke karena 2 kali bunga deposito atau 9%. Terus untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif ya teman-teman. Dari dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir ini untuk Kalbe Pharma masih sangat loyal membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Kalbe Pharma ini? Teman-teman, kalau dari analisa ini saya benar-benar suka ya dengan kinerja laporan keuangan dari Kalbe Pharma ini. Jadi kalau apakah saya mau beli? Ya mungkin saya akan beli teman-teman, tetapi tidak pada harga sekarang. Karena harga sekarang cukup premium ya. Tetapi kalau untuk menunggu di harga lebih bawah juga saya rasa memang gak gampang juga ya untuk Kalbe Pharma ini. Jadi karena di mana kinerjanya juga sangat bagus, yang di mana dia juga kebal dengan pandemi. Jadi teman-teman yang sudah memegang saham Kalbe Pharma ini dari harga-harga bawah, saya rasa hold aja sih untuk dalam jangka panjang. Karena saya lihat apalagi nanti di mana vaksin udah keluar, saya rasa pasti untuk sektor Kalbe Pharma ini pasti mengalami kenaikan juga. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.